Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh Hindu-Buddha pada masyarakat di Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara telah mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Budaya tulis ini menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta hanya digunakan di lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para Brahmana dalam upacara keagamaan. Prasasti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pujian. Prasasti yaitu piagam atau dokumen tertulis yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Prasasti sebagian berisi pujian, silsilah suatu tokoh. Sebagian prasasti di Indonesia berisi perpindahan hak, pengumpulan pajak, dan pemberian jasa pada lembaga agama. Selain di batu, prasasti juga ditulis di atas lempengan emas, perunggu, lembaga, dan lainnya. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memungkinkan pujangga Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Biasanya, kitab ditulis di atas daun lontar. Kitab ditulis dalam rangkaian puisi yang indah dan terbagi ke dalam sejumlah bait. Politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan desa, yaitu dipimpin seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Pengaruh Hindu-Buddha memunculkan konsep dewa raja, yaitu pimpinan tertinggi dalam sebuah kelompok, yakni seorang raja yang diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Raja sebagai pemimpin tertinggi dibantu pejabat yang bertugas sesuai fungsinya, misalnya ketatanegaraan, agama, hukum, perpajakan, dan lain-lain. Rakyat wajib memberikan kesetiaan terhadap raja, termasuk dalam membangun istana dan candi tanpa menuntut dibayarnya upah. Sistem ekonomi. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang ekonomi tidak begitu besar, sebab sejak masa praaksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Kedatangan Hindu dan Buddha mengenalkan teknologi irigasi dan semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Agama dan sosial budaya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi yang merupakan perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sosial, kebudayaan Hindu dan Buddha mengenalkan sistem kasta. Seni bangun, seni pahat, dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi bercorak Hindu berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewa, sedangkan yang bercorak Buddha berfungsi sebagai sarana ritual, tempat ziarah bagi para penganutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.